Untuk mengambil berkah acara kita pada hari ini, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Dr. Muhammad Iqbal MAG. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dilanjutkan dengan sambutan arahan rektor sekaligus membuka kawan STMSI kepada Bapak disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur, mari kita sama-sama mendengarkan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan berkumpul di ruangan ini untuk menerima ilmu pengetahuan ya dari narasumber kita. Dan yang kami muliakan merupakan dari dokumen dari yang menjadi asisten dalam penelitian beliau. Jadi kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Dekan dalam lingkup Fakultas Muslim, Bapak Ibu Ketua Studi dari mahasiswa yang telah hadir dalam ruangan ini mengundang kami. Terima kasih. Jadi sebenarnya kita sangat beruntung pada pagi hari ini mendapatkan tamu yang hormat yang luar biasa dari salah satu dosen dan peneliti dari perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung. Ya. Tidak tidak sering ya kita kedatangan tamu ya, bahwa dalam kondisi yang pandemik ini beliau serta rombongan datang sebenarnya untuk melakukan penelitian di das rumah Pesangan Aceh kita ya. Kemudian kami minta kesediaan beliau untuk bersedia memberikan sedikit kuliah umum tentang batas laut Indonesia, dan itu merupakan salah satu isu-isu yang menarik ya, sepanjang untuk Indonesia dan Aceh secara khusus. Waktu tersebut kepada adik mahasiswa ya, supaya bisa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baru ya, mungkin dari adik mahasiswa ini
studi, walaupun secara spesifik tidak ada program studi yang berkaitan dengan geologi. Dari studi hubungan internasional, aquacultur, ya, teknik informatika dan lain-lain, tentu menjadi pengetahuan baru bagi adik kami nanti. Mungkin tidak berpanjang apa namanya pembangunan Indonesia ini dalam hal pendidikan. Terima kasih. Dari Mas Beliau adalah berasal dari Institut Teknologi Bandung, sekaligus Kepala Kelompok Keahlian Hidrografi. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada yang terhormat Bapak Ibu Dekan dari Universitas Muslim, juga para undangan sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, saya
sangat senang ya dapat hadir di sini. Jadi saya mendapatkan dua sekaligus keberuntungan. Jadi yang pertama, saya dan rekan-rekan tim penelitian itu berkesempatan untuk melakukan riset atau penelitian di Biren. Dan yang kedua, dapat kesempatan diundang oleh Universitas Al-Muslim untuk memberikan kuliah umum. Nah, materi yang akan saya sampaikan ini berjudul lampunya bisa dimatikan. Jelas. Salah satu Institut Teknologi Bandung, Pak ya. Beliau saya lihat dari biografinya ini memang ahlinya geodesi, Pak. Beliau riwayat pendidikannya mulai dari S1, S2 sampai S3 di ITB, Pak. Di ITB memang fokus di bidang geodesi. Sekarang beliau juga merupakan salah satu Pak, sebelumnya saya ucapkan udah ada di Aceh. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua tentunya. Dan untuk adik-adik mahasiswa nanti silahkan aja ya bertanya ke Bapak Eka ini terkait dengan hal khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pesisir dan sungai, Pak ya, pastinya. Laut juga ya, kemudian saya melihat Bapak juga merupakan salah satu yang serta peran strategisnya untuk pembangunan Indonesia berkelanjutan. Nah, sebetulnya dari waktu yang disediakan berapa menit ya paparan? 60 menit. Ya. Ini sebetulnya materi 60 menit ini Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, ini biasanya saya memberikannya untuk 1 semester. Nah, jadi ini sudah disiapkan 147 halaman slide untuk disampaikan dalam waktu ketahui, terutama dalam kaitannya dengan batas laut Indonesia. Nah, seperti kita ketahui ya, kalau kita bicara batas laut ini kan kita bicara tentang kewilayahan. Dan kewilayahan itu merupakan salah satu pemerintah, kemudian ada rakyat gitu ya, dan tentu saja pemerintahan itu diakui ya. Jadi ada 4 poin penting yang terkait dengan berdirinya suatu negara. Nah, fokus yang akan saya bahas di sini adalah yang terkait dengan batas laut. Walaupun kalau kita bicara tentang kewilayahan, dari wilayah daratan, ya, itu satu poin yang bisa kita catat. Nah, kemudian dalam ya kita masuk ke slide berikutnya. Ada 5 pokok bahasan yang akan saya
sejarah batas laut Indonesia. Nah, ini saya coba kaitkan untuk pokok bahasan yang ketiga ini dengan pembangunan Indonesia berkelanjutan. Ya. Jadi di mana nanti posisi batas laut itu dalam kaitannya dengan pembangunan nasional. Nah, kemudian ada peluang dan tantangan, yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk bagian pengantar, slide berikutnya, saya akan menjelaskan dulu, memperkenalkan diri dulu tentang kelompok keahlian yang ada di kami, gitu ya. Dan program ada jadi FITB kan, jadi biasanya FITB kemudian ITB. Nah, FITB itu dalam bumi ya. Nah, jadi kalau kita lihat sosok bumi ini, ada yang disebut dengan lapisan udara, atmosfer. Untuk yang ini nah, kemudian ada salah satu cabang dari geodesi yang erat kaitannya dengan lapisan air, yaitu adalah hidrografi. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit tentang hidrografi. Nah, kemudian geodesi sendiri di mana kami berada ya. Jadi sebetulnya hidrografi itu bukan program studi, tapi kelompok keahlian yang ada di program studi geodesi. Nah, geodesi sendiri mempelajari tentang bagaimana melakukan pengukuran dan pemetaan permukaan bumi. Kebumian ya. Lanjut. Nah, sekarang kita fokus ke hidrografi. Apa itu hidrografi? Jadi hidrografi ini sebetulnya dari segi gambaran permukaan bumi yang digenangi oleh air. Bumi yang tidak digenangi oleh air yang kita sebut dengan daratan, dan ada permukaan bumi yang digenangi oleh air. Nah, air di sini ada dua macam, ada air laut yang kita sebut dengan lautan, dan ada juga yang disebut dengan perairan darat. Terutama kalau yang besar-besar, yang luas, itu adalah sungai dan danau. Nah, jadi ini sesuai dengan kalau kita baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga mencakup wilayah sungai maupun danau. Nah, kalau kita lihat di Organisasi Hidrografi Internasional, pengertian dari hidrografi itu adalah ilmu tentang pengukuran dan penggambaran parameter-parameter yang diperlukan untuk menjelaskan sifat dan konfigurasi dasar laut secara tepat. Nah, konfigurasi dasar laut ini erat kaitannya dengan bentuk dasar laut. Ya, bentuk di situ berarti kedalaman itu sendiri. Misalnya dasar laut itu terbentuk oleh lumpur atau. Nah, kemudian juga terkait dengan hubungan geografisnya dengan daratan. Nah, di sini sebetulnya yang kita bicara tentang hubungan geografis antara lautan terhadap daratan, itu kita bicara dengan pertanyaan begini, kenapa sih laut itu gitu? Nah, kalau kemudian ada fenomena
fenomena pasut laut, apa hubungan antara masih dalam bentuk kelompok keahlian. Dia belum mata kuliah yang berhubungan dengan hidrografi itu ada di program studi teknik geodesi dan geomatematika. Pohon, maka hidrografi itu adalah cabangnya, ya. Jadi cabang dari buku pusakanya geodesi yang belum membaca buku ini nggak bisa disebut dengan orang geodesi gitu. Jadi harus baca buku ini. Seperti kita Muslim harus membaca Al-Quran gitu ya. Nah ini juga wajib membaca itu ya. Jadi hal-hal yang dipelajari di geodesi cabang ilmu geodesi nanti yang akan kita bahas utamanya dalam penetapan batas laut. Ya. Sebagai gambaran bisa dilihat berikutnya. Menggunakan bahwa setiap ya, jadi yang nah demikian juga pada saat di kapal sendiri ya harus melakukan kegiatan penentuan posisi di laut kan keilmuan ini akan tahu oh sekarang kita sedang berada di lintang sekian bujur sekian. Oh kita akan menuju ke pelabuhan Belawan misalnya. Nah itu nanti bisa dihitung ya arahkan kapal sekian derajat ya kemudian bisa diestimasi waktunya kapan kapal akan tiba di pelabuhan Belawan. Nah seperti itu gambarannya. Nah satu hal lagi yang juga diperlukan untuk keselamatan pelayaran adalah menentukan posisi pada navigator bahwa di situ ada dua hal ya. Pertama, alat bantu navigasi ini bisa menunjukkan daerah yang berbahaya ya. Nah, jadi kalau nanti pelaut ya navigasi yang dangkalan, batu karang, maka kapal itu harus menghindar, jangan mendekat ya. Itu bunuh diri namanya ya. Udah tahu di situ ada bahaya pelayaran, kapalnya malah mendekati. Nah, itu tidak demikian ya. Jadi dihindari. Nah, namun ada juga nanti alat bantu navigasi yang nah, sehingga nanti kapal ya melalui wilayah itu ya sehingga aman untuk berlayar sampai juga ada yang disebut dengan publikasi informasi-informasi yang juga dibutuhkan untuk keperluan keselamatan. Pasang surut, ya, pelabuhan
di mana katakanlah hanya waktu untuk itu dia harus membaca buku data pasang surut. Ya, tadi disebutkan di awal sering dipelajari di hidup. Contoh yang lain saya akan misalnya tumpahan minyak, nah bagaimana